Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat yang dirahmati Allah, pada hari ini kita merasakan wabah pandemi ini begitu luar biasa. Dan banyak orang yang di sekitar kita yang berjatuhan, yang terkapar atau terpapar wabah pandemi ini. Dan bahkan ada beberapa orang-orang yang kita cintai, orang terdekat kita, bahkan orang yang kita kenal yang meninggal dunia yang dipanggil sama Allah. Nah, maka dalam kondisi seperti ini, ketika Allah memberikan kita musibah, maka seharusnya kita kembali kepada Allah yang memang dialah yang memberikan musibah itu kepada kita. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada terjadi suatu musibah kecuali dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada satupun kejadian musibah yang terjadi di bumi ataupun yang ada pada diri kita kecuali sudah Allah tentukan dalam satu kitab Lauhul Mahfuz. Maka ketika terjadi musibah wabah seperti ini, seharusnya kita kembali kepada Allah. Bagaimana cara solusi keluar dari masalah ini, terutama ketika ada penyakit yang menimpa diri kita. Bagaimana cara mendapatkan kesembuhan, cara menghilangkan penyakit yang saat ini atau orang yang kita cintai saat ini mengalaminya. Nah, sahabat, kita tahu bersama sebetulnya janji Allah, maksudnya firman Allah itu jelas sekali, dan Allah tentu tidak akan menyalahi janjinya, dan Allah tentu tidak akan bohong, sedikit pun Allah tidak akan bohong. Rasulullah SAW saja kita yakin tidak pernah bohong, apalagi Allah yang mengutusnya, pasti nggak akan pernah bohong Allah itu dalam setiap firman yang dia sampaikan. Nah, Allah mengulang berkali-kali dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu menjadi syifa, penyembuh buat orang yang beriman. Misalnya surat Al-Isra 82 yang sudah terkenal sekali. Banyak dari kita yang sudah menghafalkannya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami menurunkan dari Al-Quran itu yang di dalamnya, pada Al-Quran itu ada penyembuh dan rahmat bagi orang yang beriman. Begitu juga Allah sampaikan di surat Fusilat. Qul huwalil ladzina amanu hudaw wa syifa. Karena wahai Muhammad, dia Al-Quran itu Qul huwalil ladzina amanu, bagi orang yang beriman, hudaw wa syifa, petunjuk dan juga penyembuh. Ini fungsi Al-Quran sudah jelas sekali kan ya, sebagai penyembuh katanya Allah. Begitu juga penyembuh penyakit yang ada di dalam hati. Seperti yang Allah sampaikan dalam surat Yunus 57. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian peringatan dari Rabb kalian dan penyembuh dari apa yang ada dalam hati. Kalau tadi penyembuh secara umum di surat Al-Isra 82 dan juga surat Fusilat tadi. Tentunya itu bukan cuma penyakit hati kan ya, karena penyakit hati juga Allah garis bawahi jelas sekali dalam surat Yunus 57, jelas sekali wa syifa'u lima fis sudur. Kalau yang tadi cuma syifa doang, maka Al-Quran ini penyembuh atau kesembuhan bukan cuma buat penyakit hati tapi juga penyakit jasmani kita. Maka sahabat, sayang sekali Allah sudah menyampaikan seperti ini, tapi kita tidak mengambil resep dari apa yang Allah berikan. Kalau resep yang diberikan dokter saja, kita akan menebusnya dengan harga berapapun untuk kita mendapatkan kesembuhan. Masa ini resep dari Allah yang gampang sekali sebetulnya. Tapi kenapa kita tidak mengambilnya? Kenapa kita tidak menjadikan ini sebagai jalan untuk kesembuhan kita dan orang-orang yang kita cintai? Kita lebih percaya obat-obatan, kita lebih percaya apa yang diberikan atau disarankan dokter daripada apa yang Allah sarankan. Sebetulnya pahitnya seperti itulah. Nah sahabat, tapi banyak dari kita juga sudah nyoba sebetulnya mungkin baca Quran segala macam, tapi kok nggak sembuh-sembuh gitu. Nah maka sebetulnya cara berobat dengan Al-Quran ini memang ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya, ada cara-caranya. Tidak seperti itu saja. Maka yang kita bahas hari ini adalah bagaimana caranya
kita berobat dengan Al-Quran agar hasilnya manjur, agar hasilnya mantep. Nah, syarat yang pertama kalau kita ingin berobat dengan Al-Quran itu, kita harus memang benar-benar yakin yang ngasih kesembuhan itu hanya adalah Allah, bukan yang lainnya. Yang ngasih kesembuhan itu hanya adalah Allah saja. Yang bisa menyembuhkan kita itu hanya adalah Allah saja, bukan yang lain. Bukan obat, bukan herbal, bukan pijit-pijitan segala macam, bukan. Tapi kita yakin, kalau kita ingin berobat dengan Al-Quran, maka yakini dengan seyakin-yakinnya hanya Allah saja yang bisa menyembuhkan kita. Seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim dalam surat Asy-Syu'ara. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan jika aku sakit, maka dialah yang bisa menyembuhkanku. Maka Allah sajalah yang menyembuhkanku. Tidak ada yang lainnya. Seperti seorang gulam yang dalam cerita Ashabul Ukhdud, yang belajar ke pendeta juga belajar ke penyihir kan ya. Belajar kepada seorang ulama lah kalau zaman kita sekarang ini, dan belajar seorang penyihir. Ketika ada seorang buta yang datang kepadanya, maka dia mensyaratkan ingin berobat dengan dia. Maka harus yakin dulu, percaya dulu bahwa yang menyembuhkannya hanya adalah Allah saja, bukan yang lainnya. Karena kalau ingin berobat dengan Al-Quran, tapi kita nggak yakin bahwa Allah yang menyembuhkan penyakit kita dengan asbab Al-Quran, maka bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi penyembuh buat kita? Karena nggak masuk di akal kita dengan membaca Al-Quran. Dengan wasilah Al-Quran bisa sembuh, nggak kayak obat-obatan langsung misalnya kan. Kita sakit kepala, kemudian kita langsung minum obat sakit kepala, paracetamol misalnya segala macam, hilang sakit kepala kita berasa langsung. Sementara baca Quran nggak seperti itu. Maka bagaimana mungkin bisa menyembuhkan Al-Quran itu kalau kita nggak yakin bahwa hanya Allah yang bisa menyembuhkan kita? Kalau yang ada dalam hati kita yang bisa menyembuhkan kita, tadi obat segala macam itu yang bisa menyembuhkan, maka nggak akan bisa. Maka syarat pertamanya harus benar-benar tertanam dalam diri kita bahwa hanya Allah sajalah yang bisa menyembuhkan kita, tidak yang lainnya. Tidak yang lainnya. Bahkan bacaan Al-Quran pun bukannya itu yang menyembuhkan kita, tapi itu memang menjadi wasilah Allah menyembuhkan kita. Maka ini syarat yang pertama. Nah, syarat yang kedua, kalau kita ingin berobat dengan Al-Quran, maka syarat yang kedua adalah kita yakin, memang benar-benar yakin, hakul yakin bahwa Allah menyembuhkan kita, bahwa Allah lebih senang menyembuhkan kita, bahwa Allah lebih cepat menyembuhkan kita dengan Al-Quran Al-Karim, dengan keberkahan Al-Quran Al-Karim. Kita benar-benar yakin apa yang Allah janjikan bahwa Al-Quran ini menjadi penyembuh buat siapapun yang ingin menjadikan Al-Quran sebagai penyembuh. Kita harus benar-benar yakin bahwa Al-Quran ini benar-benar bisa menyembuhkan. Allah tentunya yang menyembuhkan berantakan Al-Quran. Kita harus benar-benar yakin apa yang Allah janjikan dalam Al-Quran itu memang benar. Yang Allah sampaikan tadi, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu apa yang di dalamnya itu menjadi penyembuh dan rahmat buat orang yang beriman. Maka kalau kita memang benar-benar yakin seperti ini, insya Allah dalam setiap penyakit yang kita alami, obat pertamanya adalah Al-Quran. Nggak dilarang sahabat, kita berobat dengan yang lainnya, nggak dilarang. Kita nggak berobat dengan obat yang kimia ataupun herbal, nggak dilarang. Tapi alangkah baiknya kita ngambil resep dari Allah dulu seperti Allah sampaikan tadi. Karena Al-Quran dijadikan Allah sebagai penyembuh. Kenapa tidak kalau kita sakit, maka pertama kali yang kita lakukan adalah membaca Al-Quran untuk kesembuhan kita. Nanti insya Allah kita detailkan bagaimana cara membaca Al-Qurannya. Ya. Kalau ini kita memang benar-benar yakin Al-Quran menjadi penyembuh saat sakit kepala, yang kita ingat adalah bacaan Al-Quran. Saat sakit gigi kita, yang kita ingat adalah bacaan Al-Quran. Saat kita demam, yang kita ingat adalah bacaan Al-Quran. Saat hilang penciuman kita, maka yang kita ingat adalah bacaan Al-Quran. Saat sakit perut kita, yang kita ingat adalah bacaan Al-Quran. Saat anak kita sakit, yang kita ingat adalah bacaan Al-Quran. Saat istri kita sakit, yang kita ingat adalah bacaan Al-Quran. Saat orang tua kita sakit, yang kita ingat adalah bacaan Al-Quran, enggak yang lainnya. Kita memang benar-benar yakin tadi bahwa Al-Quran menjadi penyembuh, dan ini adalah penyembuh yang gratis dan berpahala tentunya.
Ini yang lebih mahal lagi. Kalau cuma sekadar gratis, ya banyak juga kan herbal-herbal yang gratis yang bisa kita petik di tengah-tengah, di taman-taman yang ada sekitar kita. Tapi ini bukan cuma sekadar gratis, tapi berpahala. Nah ini dua hal yang menjadi modal, yang menjadi pondasi seharusnya kalau kita ingin berobat dengan Al-Quran. Maka cara pertama, kalau kita ingin berobat dengan Al-Quran ini, cara yang pertama adalah dengan kita membaca Al-Quran, kemudian kita tiupkan ke telapak tangan kita. Kita tiupkan ke telapak tangan kita. Kalau yang dicontohkan Rasulullah SAW, beliau membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Terutama saat sakit beliau yang akhirnya mengantarkan kepada wafatnya beliau. Beliau sering melakukan seperti ini. Beliau membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setelah itu diniatkan membaca tadi itu agar Allah memberikan kesembuhan dengan keberkahan Al-Quran ini, ditiupkan ke tangan, kemudian disapukan ke bagian badan yang sakit. Kalau misalnya lemah, kita minta bacakan orang tadi itu, seperti Rasulullah SAW juga minta bacakan Aisyah istrinya radhiyallahu anha, kemudian ditiupkan ke tangan, kemudian disapukan. Jadi bisa kita yang melakukannya ataupun orang lain. Misalnya kita nggak kuat, nggak bisa, maka minta tolonglah pasangan kita, minta tolonglah kepada anak kita, minta tolonglah kepada orang tua kita, minta dibacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian diniatkan untuk membaca tadi untuk mendapatkan kesembuhan kita, agar Allah memberikan kita kesembuhan dengan keberkahan Al-Quran, kemudian tiupkan ke tangan dan disapukan ke bagian badan yang sakit. Kalau kita sakit perut, sapukan ke perut kita. Kalau sakit kepala, sapukan ke kepala kita. Kalau sakit gigi, sapukan keluarnya aja, nggak usah ngarogoh ke dalam, nggak usah ya. Kalau sakit bagian sini ya pipi yang sebelah kanan misalnya. Kalau sakit bagian kiri, pipi kiri ya pipi bagian kiri yang disapukan. Kalau ternyata sakit yang di atas, di samping bibir ini, maka bagian bibirnya aja yang disapukan. Apakah bisa langsung sembuh? Bisa. Mungkin sekali bisa langsung sembuh, langsung hilang penyakit tadi itu. Tapi apakah nggak langsung sembuh? Juga bisa juga. Maka yang penting sebetulnya kita berpegang dengan apa yang Allah sampaikan. Masalah kita dapat kesembuhan atau enggak itu masalah belakangan. Yang penting kita memang udah melakukan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka di sisi itu kita udah mendapatkan pahala. Masalah kita mendapatkan kesembuhan atau enggak itu masalah belakangan. Tapi gampang sekali buat Allah menyembuhkan kita. Dan kalau kita memang benar-benar ikhlas, benar-benar yakin kepada Allah, seperti model yang di depan tadi itu, insya Allah akan memang memberikan kesembuhan kepada kita, insya Allah. Demikian sahabat yang dapat saya sampaikan. Satu dulu caranya, satu dulu jurus bagaimana cara berobat dengan Al-Quran ini. Insya Allah nanti di kesempatan berikutnya kita lanjutkan pembahasan tentang bagaimana cara berobat dengan Al-Quran ini. Hadani Allah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.